Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat berjumpa kembali dengan kita khususnya dalam pembelajaran PPKN. Kepada anak-anakku semuanya yang kami sayangi, kelas 12, baik 12 BDP maupun kelas 12 ATP yang berbahagia. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita harapkan dapat hendaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Maka kita lanjutkan mengenai dinamika pelanggaran hukum khususnya di Indonesia. Pengertian pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini kalimat dalam KUHP yang disebut pelanggaran hukum itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum itu apa ya? Macam-macam. Nah, misalkan begini, kalau kalimat kita itu mencuri, misalkan mengambil barang dengan melawan hukum, nah, gitu, itu di kalimat BAP atau berita acara pemeriksaannya. Nah, itu sebagai contoh mengenai pengertian pelanggaran hukum. Kemudian kita lanjutkan, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ya, ini jelas. Nah, kalau orang tidak patuh, maka nantinya bisa terjadi pelanggaran atau pelanggaran karena tidak patuh. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Maka ketidakpatuhan terhadap hukum itu disebabkan oleh dua hal atau disebabkan oleh dua sebab. Ada yang tahu? Jawabnya adalah yang pertama, yang A, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Ini seperti Anda misalkan ini, Anda datang ke sekolah terlambat terus, itu melanggar hukum, ya kan? Tapi karena sudah terbiasa, ya makanya Anda sering melanggar. Nah, itu. Atau mungkin Anda mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm, nah, ya kan? Nah, ini adalah pelanggaran hukum sebab yang pertama karena mereka sudah biasa. Mengapa kalau jadi biasa? Ya bisa jadi mungkin penegak hukumnya itu adalah kurang di dalam tugasnya masing-masing. Yang B, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, ini hukumnya sudah tidak sesuai, maka bisa jadi ini yang penyebab terjadinya pelanggaran. Misalkan kalau zaman dulu itu orang yang punya televisi itu harus membayar pajak, gitu. Tapi sekarang banyak orang yang tidak membayar pajak televisi, ya karena tidak sesuai lagi. Itu TV itu sudah bukan barang mewah lagi, misalkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan mengenai contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan atau dengan perbuatan hukum tadi. Nah, contoh perilakunya yang bertentangan dengan aturan atau dengan hukum. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga, diantaranya, ini dalam lingkungan keluarga dulu. Mungkin diantara Anda bisa jadi ini menjadi kebiasaan ini menentang di aturan keluarga.
Nah, tolong untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, kalau tingkah laku Anda tercantum di sini, mohon maaf, ini bukan kami menyinggung, tapi ya ini kita ingatkan adalah perilaku Anda itu bertentangan dengan aturan. Nah, maka ini nanti silakan Anda ubah demi kenyamanan dan ketentraman kita bersama. Contohnya apa? Perilaku yang bertentangan di keluarga. Yang pertama, mengabaikan perintah orang tua. Nah, ini kamu kalau diperintah orang tua nggak mau, nah, makanya nanti gilirannya suatu saat kamu minta uang nggak dikasih, ya jangan marah, ya kan? Nah itu makanya di sini jangan mengabaikan perintah orang tua. Kemudian yang kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Adiknya belajar digangguin, nah, jangan ini. Atau mungkin kakaknya lagi belajar digangguin, nah itu tidak boleh. Ini mengganggu atau bertentangan dengan aturan. Kemudian ibadah tidak tepat waktu, ini juga mengganggu. Pak, ibadah kan hak asasi masing-masing, masa bisa mengganggu? Iya, misalkan kamu subuh jam 7 terus itu, maka di mana? Nah, misalkan sholat subuh nggak tepat waktu, jam 7 baru subuh misalkan, maka ya nanti akan mengganggu. Nah, di sini. Maka di sini harusnya itu ibadah tepat pada waktunya. Kemudian yang selanjutnya masih di lingkungan keluarga, yaitu menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Nah ini jangan sampai, ini untuk Anda saya ingatkan, walaupun Anda semua sudah megang HP semua, HP besar atau HP canggih semua, nah, kami ingatkan, teknologi memang membantu Anda, tapi kalau Anda tidak benar dalam menggunakan, maka teknologi itu bisa merusak Anda. Ini kami ingatkan. Kemudian nomor 5, nonton TV sampai larut malam. Nah ini juga tidak boleh. Sebenarnya boleh sih, cuma di sini efeknya yang tidak boleh. Efeknya apa? Yaitu tadi yang nomor 6, bangunnya kesiangan, malas kerja, sholat subuh jam 7 misalkan. Nah itu, maka ini perilaku atau contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan di lingkungan keluarga. Intinya begini, untuk mengambil hikmahnya, maka kalau tingkah laku ini tidak bisa dilakukan di sekolah, tidak bisa dilakukan di masyarakat, maka itu adalah lingkungan keluarga. Nah, maka nanti biasanya ada soal, berikan contoh perbuatan atau sikap di lingkungan keluarga. Maka bangun kesiangan, nggak mungkin kamu bangun kesiangan itu di kelas, nggak mungkin misalkan. Atau nonton TV sampai larut malam di sekolah, nggak mungkin. Maka itu berarti di lingkungan keluarga. Oke, kita lanjutkan contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan. Yang B itu di lingkungan sekolah. Nah ini kalau di lingkungan sekolah, nyontek tentunya ya, coba kita lihat apa nyontek masuk apa enggak. Oke, ya yang pertama menyontek ketika ulangan. Nah, maaf ini yang mempunyai kebiasaan menyontek, nah, oke diberhentikan, nah, jangan sampai menyontek. Kemudian yang kedua, datang ke sekolah terlambat. Ini yang saya bilang tadi, terlambat kok tiap hari. Nah, kemudian yang tiga, bolos mengikuti pelajaran atau cabut atau apa namanya, nah, silakan. Nah, ini juga perilaku yang bertentangan dengan aturan. Selanjutnya keempat, tidak memperhatikan penjelasan guru. Ini saya terangkan berkali-kali. Nah, Anda cuma like aja, nggak dibaca, nggak diperhatiin. Nah, itu. Yang penting diperhatiin, nah, gitu. 5, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah.
sudah tidak seragam, tidak rapi lagi. Yang atas pramuka, yang bawah training, bagaimana jadinya itu? Nah, itulah perilaku-perilaku yang bertentangan dengan aturan, yaitu aturan di sekolah. Selanjutnya yang C, yaitu perilaku yang bertentangan dengan aturan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, 1, mangkir dari tugas ronda malam. Nah, ini diantara kalian atau mungkin orang tua kalian, kalau waktunya ronda ya diingatkan suruh ronda. Kemudian yang kedua, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan banyak sekali. Main hakim sendiri itu juga nggak boleh. Mengkonsumsi obat-obat terlarang. Nah, ini ingat nih, saya ingatkan nih, jangan sekali-kali mendekati ini obat-obat terlarang atau kita kenal narkoba. Nah, jangan mendekati itu. Nah, sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oh tunggu, yang nomor 6, nomor 5. Yaitu melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Ini juga nggak boleh. Maksudnya ini di lingkungan Anda ada orang pendatang, nah itu terus kamu ejek, kamu bully, nah itu nggak boleh. Yang 6, melakukan perjudian. Perjudian itu juga dilarang. Ini juga bahkan di lingkungan negara itu perjudian itu juga nggak boleh. Maka hindari. Membuang sampah sembarangan. Nah ini masih sulit ini. Memang mengenai tingkah laku itu ada hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, kalau Anda terbiasa membuang sampah sembarangan, nah, ya maka Anda seenaknya aja merasa nggak berdosa misalkan. Nah, itu maka ini kita ingatkan supaya lingkungan kita bersih, baik itu di masyarakat atau di sekolah, di rumah. Nah itu jangan membuang sampah sembarangan. Yang 8, tawuran, kelahi. Ini sama-sama satu kampung kelahi, malu ya kan. Nah, jangan sampai tawuran. Kalau Pak saya hobi Pak kelahi, ya kalau hobi itu ada tempatnya. Nah, misalkan itu Anda mengikuti bela diri, kemudian Anda nanti akan diajukan ke pertandingan yang resmi. Nah, itu baru yang namanya penyaluran hobi dan bakat yang sesuai dan tentunya sah atau tidak bertentangan dengan aturan. Kemudian kita lanjutkan yang di dalam lingkungan bangsa dan negara. Di antaranya 1, tidak memiliki KTP. Ini sudah hidup di sini bertahun-tahun KTP nggak punya. Nanti nggak mendapat bantuan, baru merepek-repek. Nah, itu. Maka kita ingatkan orang tua Anda, jika belum mempunyai KTP atau KK dan sebagainya, tolong diurus. Tolong diurus. Ribet Pak, saya nggak bisa, minta tolong perangkat desa. Minta tolong ke perangkat desa. Memang perangkat desa tugasnya itu salah satunya. Nomor 2, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ini saya ingatkan, ya mungkin Anda di daerah rambu-rambu lalu lintas atau peraturan di jalan raya kurang ketat. Nah, walaupun seperti itu jangan Anda langgar. Jangan Anda langgar, harus kita patuhi. Mengapa? Supaya nanti seandainya Anda nanti berada di perkotaan, Anda tidak canggung lagi. Ini mau belok kanan, sen Anda belok kiri. Nanti kalau di kota besar udah nanti habis ya Anda, ya kan? Gitu. Kemudian yang ketiga, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain dan sebagainya. Ini jelas melanggar hukum pidana. Ini sangat berat hukumannya. Jangan sampai Anda gara-gara sepele Anda membunuh orang, atau gara-gara tidak bisa beli paket Anda merampok. Itu tidak boleh.
Yang keempat, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Maksudnya di sini aksi teror ini adalah alat-alat kelengkapan negara apa? Misalkan saya di sini sebagai guru, maka di sini guru adalah alat kelengkapan negara. Kemudian Anda nggak suka dengan saya, kemudian Anda teror, wah itu bapak itu ngasih pelajarannya sulit, malam-malam dilempar rumahnya, rumah nggak salah apa-apa dilempar pakai batu. Yang tuan rumahnya lagi tidur, dar gitu. Itu adalah teror, mengganggu. Kemudian yang kelima, tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilu dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Ini kebiasaan dari Anda mungkin ya, Ini ada baliho gambar cantik, tahu-tahu dikoyak, dilempar. Ada tulisan siapa belum sholat dirusak. Kan sebenarnya kan cantik, tulisan itu bagus. Kenapa dirusak? Kalau ditanya kamu ingin yang baik atau yang jelek, mereka jawab ingin yang baik. Tapi kalau ada yang baik, kamu rusak. Gitu. Ada pos jaga di desa-desa dibikin dari permanen atau semen atau beton, udah bagus, sudah dicat, taunya Anda lubang-lubang pakai batu, pakai apa, kamu tulisin, kamu gambarin segala macam, jadi jelek. Ditanya kamu ingin bagus atau jelek? Ingin bagus. Nah itulah, maka di sini tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau merusak fasilitas negara. Ya, kepada anak-anak semua, sedikit yang bisa saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Maka kita akhiri pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.